Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar. Tazkiratan li ulil qulubi wal absar, tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sore hari ini kita akan membahas tentang bab syirik kecil. Apa saja contoh syirik kecil yang harus kita tinggalkan atau kita hindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak khawatir jemaah saya terjebak dalam syirik besar. Syirik besar itu seperti menyembah pohon, menyembah matahari, ya, menyembah bulan, menyembah patung. Saya tidak takut jemaah saya terjebak dalam syirik besar, karena mereka pasti tidak melakukannya, insya Allah. Tapi saya takut jamaah saya terjebak dengan syirik-syirik kecil. Karena kita ini banyak terpleset bukan karena batu besar, tapi karena kerikil-kerikil kecil, terpleset, terjelungkang. Nah, pertanyaannya adalah ada dalil yang sangat menakutkan. Ya, nah jadi ada dalil yang sangat menakutkan. Sebentar ya, oke. Ada dalil yang sangat menakutkan yang bunyinya adalah innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Jadi dosa-dosa itu semuanya akan Allah ampunkan kecuali dosa-dosa syirik. Maka kita akan membahas apa saja syirik kecil yang mesti kita tinggalkan dalam kehidupan kita, ya. Oke. Bentar ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita belajar apa saja. Yang pertama, kita mulai siap. Lupakan jemuran dulu, kita tidak lama ya.
hanya 25 sampai 30 menit paling lama. Yang pertama di antara syirik kecil yang lazim ada di tengah-tengah kita, kalau ada yang pernah mengerjakan ya kita tinggalkan ya. Yang pertama adalah berterima kasih kepada manusia atau bersyukur kepada manusia lebih tinggi daripada rasa syukur kepada Allah. Contoh, atau berterima kasih kepada manusia. Contoh, nenek lagi diseberangin jalan sama anak muda. Jadi nenek lah nih tertabrak kok nek, dibantu sama anak muda. Apa kata nenek? Alhamdulillah nak, mau kasih nak, kalau ndak dewa anglah mati nenek kau nak. Itu ndak boleh. Jadi berterima kasih dengan manusia bukan dengan menghamba pada manusia. Dok, makasih ya dok, kalau nggak karena dokter mungkin saya udah mati dok. Dok, makasih ya dok, udah sehatkan anak saya. Karena kalau tidak karena dokternya, mungkin makin sakit anak saya dok. Pak, makasih ya pak, udah bantu anak saya dapat kerja. Kalau seandainya nggak karena bapak, mungkin anak saya udah gelantungan sampai sekarang pak. Itu nggak boleh. Jadi cara berterima kasih kepada manusia bukan dengan berterima kasih berlebihan seakan-akan dia adalah pemilik takdir. Minta terima kasih dengan manusia bukan begitu caranya. Jadi kalau terima kasih dengan manusia itu caranya adalah dengan mendoakannya. Contoh, ibu lagi di jalan, diselamatkan sama anak muda. Tuh deh, makasih ya nak, udah bantu mama nak. Semoga panjang rezeki, panjang usia, lapang rezeki, sehat badan. Gitu aja. Jadi jangan deh kalau ndak anak ada mati kok amnanya. Jangan. Nah itu syirik. Jadi bersyukur kepada manusia ya itu adalah dengan cara melakukan upaya untuk mendoakannya. Jadi jangan bersyukur atau berterima kasih kepada manusia berlebihan. Paham tuh? Ada yang pernah melakukan itu? Mau kasih yo kalau ndak kana waang lah mati amboko. Atau terima kasih sama suami berlebihan. Makasih udah, kalau nggak karena udahlah jadi orang kampung ambogoda. Nah itu enggak boleh. Jadi berterima kasih kepada manusia itu hanya dengan mendoakannya. Makasih ya Pak, semoga lancar urusan. Terima kasih ya Pak, semoga lancar rezekinya udah bantu saya. Karena yang perlu kita syukuri adalah Allah, bukan manusia. Makanya ada dalil kan, semakin kita bersyukur kepada Allah, semakin Allah tambahkan nikmat. Cuman banyak manusia, kalau manusia berbuat baik, bersyukurnya berlebihan. Sementara sejatinya itu kebaikan datang dari Allah. Jadi makanya kalau kita bersyukur atau berterima kasih kepada manusia, kalau mau tambah bacaan alhamdulillah di depannya biar nggak jadi syirik kecil. Contoh, alhamdulillah dok anak saya sembuh. Makasih ya dok, semoga dokter sehat selalu. Jadi kita puji Allah di depannya. Alhamdulillah ya dok, berkat bantuan dokter. Tapi ada alhamdulillah di depannya. Apa alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Makanya zikir itu sebenarnya tameng supaya kita tidak terjebak ke dalam syirik kecil. Nah cuman kan orang dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah. Padahal alhamdulillah itu tameng supaya kita tidak terjebak ke dalam syirik kecil. Makanya kalau kita berterima kasih bilang alhamdulillah ya, seperti itu. Clear? Nah itu yang pertama. Yang kedua, termasuk syirik kecil adalah syirik mahabbah. Apa itu syirik mahabbah? Mahabbah itu adalah mencintai manusia lebih tinggi daripada cinta kepada Allah. Nah ini syirik mahabbah. Syirik mencintai manusia atau menyukai manusia lebih tinggi daripada cinta kepada Allah. Kalau yang tadi apa yang pertama?
Berterima kasih kepada manusia lebih daripada terima kasih kepada Allah. Yang kedua, mencintai manusia lebih tinggi daripada cinta kepada Allah. Cinta anak lebih tinggi daripada cinta kepada Allah. Cinta kepada suami lebih tinggi daripada cinta kepada Allah. Contoh, cinta kepada anak lebih tinggi daripada cinta kepada Allah. Anaknya tidur sebelum Isya. Ibunya suka lah nengok anaknya tidur. Makin jam 9 tidurnya makin senang hati maknya. Makin jam 10 tidurnya makin nyaman maknya. Lalu apa kata mak ke bapaknya? Pak, apa? Shh, jangan ganggu anak lalu. Itu ngapa? Angkat anak ke dalam, Pak. Angkat anak ini ke dalam biar dia enak tidurnya. Karena kalau depan TV dia tidur ndak enak tidurnya. Angkat anak ke dalam, Pak. Cinta sama anak lebih tinggi daripada cinta kepada Allah. Padahal maknya pengajian, bapaknya ngerti agama. Mereka tahu anak mereka ini belum sholat Isya. Tapi karena enggak mau ganggu tidurnya, mereka tidak membangunkan. Nah, ini ciri syirik mahabbah. Syirik kecintaan kepada manusia melebihi cinta kepada Allah. Bangunkan anak sholat subuh, kasihan. Kasihan. Ibu hati. Kasihan. Mau ya udahlah, biarkan aja lah Pak, kasihan kita. Udah, itu berarti syirik mahabbah, syirik kecintaan kepada manusia melebihi cinta kepada Allah. Itu mahabbah namanya. Nah, makanya ibu-ibu, letakkan manusia pada tempatnya. Jangan mau menyukai dan disukai manusia lebih daripada menyukai dan disukai oleh Allah. Berapa banyak orang, kalau orang tidak suka sama dia, dia risau banget. Tapi kalau Allah tidak suka akibat dosa-dosanya, dia tidak risau. Coba, ada orang baru digosipin sedikit, baru dibenci sedikit, risau sampai gak tidur 3 hari 3 malam. Tapi giliran gak sholat subuh, dia santai aja. Jadi dia tidak peduli dengan suka dan tidak sukanya Allah. Yang dia peduli hanya suka dan tidak sukanya manusia. Hati-hati. Selagi kita masih menggantungkan diri pada pandangan manusia tentang kita, maka selama itu kita tidak akan pernah bahagia. Mau sampai kapan orang membenci kita menderita, orang suka kita senang. Jadi letakkan manusia pada tempatnya. Jangan terlalu risau, jangan terlalu sedih kalau nggak disukai oleh orang, dibenci, digosipin, difitnah, itu biasa-biasa aja. Ya, yang risau itu adalah kalau Allah tidak suka dengan kita, karena kita nggak qada puasa, karena kita nggak sholat subuh, itu harusnya risau. Jadi maaf, siapa di antara kita yang masih merisaukan pandangan orang tentang kita, sementara tidak merisaukan pandangan Allah tentang kita kalau kita melakukan dosa, itu syirik mahabbah. Kecintaan kepada manusia lebih tinggi daripada cinta kepada Allah. Tauhidnya bermasalah. Orang kalau tauhidnya bermasalah, hatinya akan tidak pernah tenang. Nah, jadi hati-hati. Jangan pernah meletakkan manusia lebih tinggi dibanding Allah. Letakkan manusia itu di bawah segala-galanya. Biasa-biasa saja. Orang benci ya alhamdulillah, biarin. Yang penting gak ngefek. Orang suka ya alhamdulillah, tidak usah terlalu berbangga hati. Kan manusia. Kan manusia saja. Tapi manusia benci kita risau. Nggak lalu 3 hari 3 malam. Ngapa risau bu? Mukanya masam. Nah, kalau udah manusia yang gak suka, risaunya luar biasa. Tapi kalau nggak sholat subuh, santai aja. Ustazah kok gitulah, saya ceramah udah 23 tahun. Selama 23 tahun, saya sering dengar curhat orang-orang. Rata-rata mereka itu risau karena sesuatu yang nggak terlalu penting. Ustazah, saya risau. Risau kenapa? Saya tak disukai tetangga. Saya diejek tetangga. Saya disindir-sindir kawan.
Risau betul. Dan itu curhat yang sering saya dengar. Jarang kali saya dengar begini, Ustazah saya risau. Risau kenapa? Tadi saya nggak sholat subuh Ustazah. Nggak ada tuh deh mak. Tadi saya nggak sholat isya Ustazah. Nggak ada tuh mak. Rata-rata risau karena pandangan manusia. Nah ini syirik mahabbah. Syirik kecintaan kepada manusia. Lebih daripada cinta kepada Allah. Maka mulai hari ini ibu-ibu harus lebih bisa mengukur bahwa wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Lihat bagaimana Allah memandang kita, bukan bagaimana manusia memandang kita. Setidak suka apapun manusia kepada kita, yang penting kita tidak melanggar syariat, maka abaikan. Kalau ada yang suka sama kita sementara kita melanggar syariat, maka harusnya kita risaukan. Mulai sekarang jangan risaukan pandangan orang, risaukanlah kalau kita melakukan dosa. Selagi kita merisaukan pandangan orang, berarti tauhid kita sedang bermasalah. Oke? Yang pertama apa tadi Bu? Berterima kasih kepada manusia berlebihan. Mengalahkan terima kasih kepada Allah. Yang kedua, mencintai manusia lebih daripada cinta kepada Allah. Syirik mahabbah. Yang ketiga, termasuk syirik mahabbah. Syirik khafi, syirik kecil. Syirik yang tersembunyi adalah ketika kita memuji manusia berlebihan. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, misalnya ada orang yang bisa sesuatu nih, maka kita puji dia. Kau hebat ya, kau mantep ya, kau mantep ya. Nah itu hati-hati. Makanya kalau kita muji manusia di depannya harus ada kalimat Masya Allah. Apa arti Masya Allah? Masya Allah apa artinya? Kok nggak? Curiga saya. Jangan-jangan nggak tahu arti Masya Allah. Maha suci Allah. Maha suci Allah itu Subhanallah. Masya Allah apa artinya mak? Mak Jang. Bukan kami yang salah Ustazah. Tapi karena Ustazah tak pernah menjelaskan. Tapi sering ucap Masya Allah betul? Kenapa kita memuji di depannya harus pakai Masya Allah? Masya Allah itu bukan mengagungkan Allah. Merasa takjub, Allahu Akbar. Masya Allah artinya adalah semua terjadi atas kehendak Allah. Contoh, ibu cantik. Masya Allah, ibu cantik kali. Apa maksudnya itu? Atas kehendak Allah, ibu cantik. Kalau Allah nggak kehendaki juga ibu nggak akan secakap itu. Jadi kita rendahkan manusia, kita naikkan Allah. Itu maksudnya. Paham nggak kira-kira? Contoh, saya lihat tas. Masya Allah, cantik kali ini tas ibu. Artinya apa? Tas ini cantik terjadi atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak izinkan manusia membuatnya, pasti tak akan bisa membuat ini. Jadi Masya Allah artinya adalah semua itu sorry ya bestoy, itu semua terjadi atas kehendak Allah. Cantik kau itu karena Allah ya guys, bukan karena engkau ya besti. Itulah maksudnya, paham gak? Jadi bukan mengagungkan Allah, tetapi kita menyatakan kepada orang itu bukan karena engkau, tapi karena Allah. Maka memuji manusia itu biasa-biasa saja. Masya Allah, cantiknya. Atas kehendak Allah engkau cantik. Kalau Allah tak izinkan juga kau bakal jelek gitu. Lah kalau besok pagi ketabrakan jelek kan. Terus mukanya kena gitu kan. Paham gak kira-kira? Makanya kalau memuji pakai kalimat Masya Allah. Hehehe, Masya Allah. Cantik sekali gamis engkau ini.
Tapi ingat ya, itu atas kehendak Allah. Kalau engkau tidak bisa beli juga nggak dapat tuh, gitu loh. Nah, jadi yang tak tahu arti Masya Allah, itu artinya semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi kita kecilkan manusia, kita bilang itu semua atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak kasih, kau tidak akan punya itu. Ustazah, kemarin saya demam, sekarang saya sembuh. Masya Allah, atas kehendak Allah ibu sembuh. Jadi bukan karena obat yang ibu minum saja, tapi atas izin Allah. Karena ibu minum obat pun apa? Kalau Allah tak izinkan ibu tak akan sembuh. Paham tuh? Jadi memuji manusia itu tidak boleh berlebihan. Supaya tidak berlebihan, maka kita pangkas dengan Masya Allah di depannya. Kalimat-kalimat itu dijaga. Dengan suami dijaga. Berapa banyak dosa-dosa kita atas ketidaktahuan kita dengan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang berlebihan dengan manusia. Contoh, ibu mungkin pernah bilang dengan suaminya, "Bang, kaulah belahan jiwaku. Kalau ndak ada engkau mungkin dah mati aku nih bang. Bang, tolonglah aku tak sanggup hidup tanpamu bang." Itu kalimat syirik khafi semua. Aku tak bisa hidup tanpamu bang. Kalau engkau mati aku ikut bang. Padahal suami mati tak masuk-masuk juga dia ke liang lahat itu. Ingat. Aduh, aku tak bisa hidup tanpamu bang. Aku cuma mencintaimu bang. Satu-satunya yang ku cintai di hatiku cuma ada kamu. Itu kalimat syirik khafi semua. Jadi ucapkan kalimat. Makanya ada dalil Habib habibaka yauman ma. Cintailah orang itu sekedarnya. Karena bisa jadi itu akan jadi orang yang kau benci. Walaupun dia suami kita, berapa banyak orang yang menikah suami istri, kaulah bulan, kaulah bintang, kaulah lautan dan samudra, setelah cerai saling membuka aib, betul? Karena udah jadi orang yang paling kita benci. Makanya walaupun dia anak kita, walaupun dia mak kita, walaupun dia suami kita, biasa-biasa saja. Atur jarak rasa supaya cinta kepada Allah itu nomor satu dibanding cinta kepada manusia. Kaulah bulan, kaulah bintang bang. Aku tak bisa hidup bang tanpamu. Coba kalimat-kalimat yang mengandung muatan syirik khafi. Ahbib habibaka yauman ma. Maka cintailah orang itu sekedarnya. Bisa jadi suatu ketika jadi orang yang paling kau benci. Mendengarnya namanya saja kita tak mau. Gitu kan? Nah marah kita. Ya ujungnya saling membenci, saling membuka aib. Tadinya saling mencinta. Makanya wajar kalau mencintai manusia itu biasa-biasa aja. Gitu, jangan terjebak dalam syirik khafi. Jadi kalau memuji manusia itu biasa-biasa aja. Jangan kaulah belahan jiwaku, jantungku, sendalku, ndak usah. Biasa-biasa aja. Ya, letakkan manusia itu pada tempatnya. Jadi dan sebaliknya abghid, benci orang itu sekedarnya. Karena bisa jadi dia akan menjadi orang yang paling kau cinta, gitu kan? Ahbib habibaka yauman ma. Supaya kita ini menjadi orang yang biasa-biasa saja kepada manusia. Jadi kalau ada ibu dulu pernah ngomong sama bapak, kalau ndak ada abang lah mati yang boko bang. Kaulah belahan jiwaku bang. Nomor satu yang ku cintai engkau. Nomor dua engkau. Nomor tiga engkau lagi bang. Nomor 4 engkau juga bang. Itu hati-hati. Ustazah itu kan cuman kalimat. Enggak, itu rasa. Kalaupun cuman kalimat tetap salah. Karena kullu sama' wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Setiap penglihatan, telinga, hati semua diminta pertanggungjawaban. Walaupun dia cuman kalimat, hati-hati. Jangan memuji manusia berlebihan. Jangan mencintai manusia berlebihan. Jangan berterima kasih kepada manusia berlebihan. Karena pada dasarnya Allah Maha Pencemburu dalam Asmaul Husna. Maka saya pengen sampaikan kepada kita semuanya, walaupun itu kalimat ada hukum di dalamnya. Hati-hati, kata-kata itu ada hukum. Orang cerai karena kata-kata. Orang nikah yang tadi tidak halal menjadi halal dengan ijab kabul karena kata-kata. Orang murtad karena kata-kata. Orang mu'alaf masuk Islam karena kata-kata. Jadi kalimat itu ada hukum. Makanya
Makanya ada kaidah fakir qabla an ta'zima, berfikirlah sebelum berkata, karena setiap kata yang udah terlontar dia tidak bisa ditarik lagi. Jadi coba untuk mulai hari ini biasa-biasa saja dengan manusia. Pertama, jangan berterima kasih terlalu berlebihan karena itu syirik khafi. Yang kedua, jangan mencintai manusia melebihi cinta kepada Allah. Yang ketiga, jangan memuji manusia melebihi pujian kepada Allah. Zikir sesekali, muji manusia berkali-kali. Jangan. Clear? Yang keempat, termasuk syirik khafi. Khafi tersembunyi. Banyak kita lakukan sehari-hari adalah berharap dengan manusia lebih tinggi daripada harapan kepada Allah. Berharap atau bergantung kepada manusia melebihi bergantung kepada Allah. Seorang ibu ingin masukkan anaknya sekolah negeri. Dia ngomong kepada kepala sekolah, tolong ya Bu, masukkan anak saya sekolah. Ini ada uang kursi dari saya, uang meja, uang bangku, semuanya lah. Nah, tolong Bu, saya berharap betul Ibu bisa bantu Bu. Tolong saya Bu, bantu saya Bu. Udahlah, itu dosa semua. Yang menyogok, disogok, dan selalu terlalu berharap kepada manusia, itu termasuk syirik khafi. Syirik tersembunyi. Kalau ada yang pernah melakukan, ya bertaubatlah segera. Lakukan banyak sholat sunat taubat. Oke? Nomor berapa lagi dibantu? Nomor 5. Percaya termasuk syirik adalah percaya kepada pengobatan di luar unsur syariat. Yang boleh berobat itu cuma 3. Pertama air, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian teknologi, itu boleh. Berobat 3 itu boleh. Contoh, Pak Ujang, ada apa tuh? Saya sakit lututnya, sakit pinggangnya. Bawa air, sini. Saya bacakan. Baca solawat semua. Minum, boleh. Pakai media air, boleh. Tidak syirik, karena medianya air. Yang kedua, boleh medianya tumbuhan. Pak, saya jam 1 malam saya selalu terbangun. Saya sakit kepala saya, batok belakang saya ini sakit. Ya udah. Kalau kayak gitu, yang harus engkau kerjakan adalah ambil kunyit, ambil daun jeruk, blender, tempel di batok sini, tempel sini, boleh. Karena itu medianya adalah tumbuh-tumbuhan. Makanya dasun, tahu dasun? Anak bayi ibu punya bawang putih. Jin memang takut dengan bawang putih. Itu ada dialog antara jin dan manusia. Kitabnya asli. Dan itu dibolehkan. Iya kan? Itu air tumbuhan. Yang ketiga adalah teknologi. Berobat dengan teknologi boleh. Contoh, ada namanya kacamata ion. Lain rati itu mak. Ada kacamata anti blue ray, apa lo namanya tuh. Ada jam tangan magnet, ada bioglass, ada kalung magnet, ada underwear infrared, ada celana dalam infrared, bra infrared. Ibu nak tahu? Ada lama. Ada mainan kerudung infrared. Wah, itu harganya mahal. Satu set itu bisa 20-30 juta. Ada, saya tak sebut merek ya. Nah, dia hasil teknologi. Kalau ibu belum lagi pakai legging infrared, kurang jauh main ibu. Wah, itu Bu. Wah, iya memang itu teknologi ya, teknologi Jepang. Nah, itu semua boleh, gitu kan? Nah, itu semua boleh. Nah, contoh misalnya ada gelang infrared, kan ada tuh. Nah, itu boleh karena dia ilmu.
dia adalah bagian daripada teknologi. Boleh. Oke. Nah, itu dibolehkan. Karena itu pengobatan yang ada unsur teknologinya, ada dalil kaidah kullul madaniyah al-ibahah. Ya, segala hasil teknologi boleh. Macam kita misalnya kacamata. Wah, kalau yang ini lensanya bisa otomatis retinanya tep fokusnya cepat misalnya, itu boleh. Lah, kok ibu diam? Oh iya, lagi ceramah ya. Selanjutnya, yang tak boleh itu apa? Air boleh, tumbuhan boleh, teknologi boleh. Yang tak boleh itu adalah selain itu. Misalnya dengan binatang, bedah ayam. Ibu sakit apa? Sakit aja dadanya, sakit bawahnya. Ibu bawa ayam jantan yang ganteng usia 5 tahun bawa sini. Kita bedah ayam jantan itu. Kalau kita tengok ginjalnya hitam berarti hitam juga ginjal ibu. Kalau kita tengok paruhnya hitam berarti hitam juga paruh bapak. Nah, maka lalu kemudian bedah ayam. Itu syirik, tak boleh. Dan dia cuma boleh air, tumbuhan, teknologi. Apa sakit? Bawa sini, ambil kodok, bedah. Nah, itu nggak boleh. Atau ambil telur. Nanti telur itu ketika bapak berobat digosok, nanti berdarah. Nah, itu nggak boleh. Jadi itu semua termasuk syirik. Jangan buat. Kalau ada yang berbuat, saya berharap hanya ketidaktahuan saja. Sehingga perbanyaklah sholat sunat taubat. Kadang-kadang kalau kita sakit ini ujian banyak. Berobat ke dokter tidak sembuh. Berobat ke orang pintar tidak sembuh. Ke orang cerdas juga nggak sembuh. Apa bedanya ya? Nah, terus akhirnya kita pakailah bedah ayam, bedah macam-macam. Nah itu. Jadi itu. Tetapi selagi ada unsur teknologi seperti sekedar refleksi, kemudian totok wajah atau totok belakang, bekam kan dulu orang pakai gelas, sekarang bekam sudah pakai mantap ya. Nah itu boleh, atau refleksi atau apalah namanya, selagi ada unsur yang bisa dibuktikan secara empiris, artinya ada jurnalnya, nah maka itu dibolehkan. Ya, jadi ibu-ibu yang pernah bedah ayam, saya tengok di belakang ada yang pernah nih itu hati-hatilah. Clear? Dah, nomor berapa lagi, Mak? Syirik kecil nomor 7 lagi. Nomor 6 adalah bermain sihir. Bu, sihir itu ada. Jadi hati-hati. Sihir beda dengan kesurupan. Kalau orang kesurupan bisa diruqyah. Kalau sihir harus disembuhkan dengan mengambil buhulnya. Makanya ada dalil wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan sihir dalam ikatan buhul. Maka dengan manusia jangan banyak musuh. Karena sihir itu ada. Dan sihir itu ada 2 cara. Yang pertama ad-dakhilin, dari dalam. Biasanya dimasukkan sesuatu ke dalam minuman, makanan kita makan. Ada namanya al-kharijiyin, dari luar. Biasanya dari darah haid, dari rambut dan seterusnya. Sihir itu perbuatan manusia yang bekerja sama dengan jin dan berefek pada jasad manusia. Makanya di beberapa negara itu ada polisi penangkal sihir. Hukumnya hukum mati karena pelaku sihir itu adalah termasuk tindakan pidana. Seperti di Libya, di Arab Saudi itu ada khusus polisi untuk mencari buhul-buhul sihir. Makanya kalau masalah dengan suami, kalau mau pisah aja. Nggak usah main-main sihir. Ya, macam mana SD saya tengok.
Ya ini sihir, ada garam diserakkan dia. Nggak usah lah bikin malu. Ya nggak ada itu berdosa besar. Jadi kalau pisah-pisah baik-baik. Nggak usah pakai sihir-sihiran. Ya itu dosanya gede. Sihir itu ada ciri dan tanda. Yang pertama, kita biasanya akan selalu mimpi buruk di jam tertentu. Yang kedua, badan sakit-sakit di jam yang sama. Yang ketiga, dia bisa nular ke bayi dan ke anak yang suka nangis setiap malam. Yang keempat, masalah sedikit bisa jadi besar. Yang kelima, tumbuhan gak ada yang hidup di rumah kita. Mau ditanam kaktus pun kering, tetangga hidup kita mati sendiri. Nah gitu kan. Nah kita siram tapi mati. Bukan kayak saya nyiram, nggak nyiram mati juga bunga saya, tapi nggak disiram-siram gitu kan. Nah ini ada dia kok nggak hidup-hidup gitu kan. Terus kita sakit di medis nggak ada masalah. Sihir itu ada. Maka ada cara supaya sihir ini hilang, diantaranya adalah dengan ahlinya. Tapi buhulnya harus diambil. Makanya sebelum sihir itu terjadi jangan banyak musuh, ya. Jangan terlalu terbuka dengan orang atas nikmat hidup kita. Walikulli ni'matin mahsud, ya. Bahwa setiap ada nikmat akan ada orang yang hasad, ya. Kemarin ada beberapa kasus kedainya laris. Lalu ada orang buka kedai di depan. Tiba-tiba sepi kedainya dia. Lalu kedai orang rame. Lalu dia bilang sama saya, "Ibu ada bikin orang hasad?" "Enggak ada. Cuman pas saya rame saya posting-posting aja, saya sindir-sindir kedai sebelah." "Rasailah ibu kena sihir ibu Beko." Jadi jangan suka nyombong-nyombongkan diri. Karena setiap kita menyombongkan diri akan ada orang hasad. Sihir itu ada bu. Dia ada. Jadi hati-hati. Makanya selalu baca a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ikatan makhluk. Ini cerita asli dari saya. Beberapa bulan yang lalu, tahun lalu, saya suka belanja makan siang di salah satu kedai. Saya pikir kok tutup lah kedainya ya. Kok tutup lah kedainya terus ya. Padahal makanannya enak. Setiap saya lewat tutup. Memang gak tiap hari, cuma sering tutup kedai itu. Satu ketika buka dan saya ngobrol, "Kak, ya kedai kakak ini tutup terus?" Tercengang dia. "Mana pernah saya tutup bu?" Kok saya ngelihatnya tutup terus?" Wah saya langsung kalau bahasa orang Minang badampuang jantuang le ngerti mak. Nah akhirnya saya coba tanya orang. Rupanya kawan sebelah bilang, "Iya kau tutup terus." "Enggak saya enggak tutup." Tengok tanya orang depan, tutup." Coba. Kebetulan dia kenal sama saya. "Menurut ustazah itu apa?" Saya minta maaf. Ada musuh gak kira-kira? Ada orang tak suka gak kira-kira? Banyak musuh kami di kampung ustazah. Akhirnya saya kasih beberapa cara. Di antaranya bacalah ayat-ayat ruqyah. Barangkali ada bukulnya coba selesaikan. Kedai ibu kelihatan tutup terus. Karena pada masa Nabi, para istri Nabi pun ada yang kena buhul. Sahabat Nabi pun terjadi. Dan kita harus percaya. Itu. Kita tidak bisa tidak percaya. Karena dalilnya ada. Akhirnya berubah. Slow. Sekarang sudah membaik. Sudah buka. Ibu tutup. Padahal dia katanya buka terus. Keluar emaknya. Buka terus kok bu. Keluar anaknya. Buka terus kan. Jadi cerita di situ. Rame gitu. Rame orang sebelah bilang tutup. Orang sebelah bilang tutup. Nah jadi hati-hati. Jadi maksud saya dengan manusia itu macam-macam. Ya, hati-hati walikulli ni'matin mahsud. Ya, setiap ada nikmat akan ada orang hasad. Kalau ada yang bilang masih percaya juga sama sihir. Ya kalau nggak percaya sihir berarti tauhidnya bermasalah. Karena sihir itu ada. Makanya ada ayat-ayat ruqyah. Kalau nggak percaya sihir bukan tanda modern, tapi tanda nggak paham. Kalau zikir itu ada. Wah kalau percaya sihir berarti dia nggak modern. Salah, orang sihir itu ada. Modern bukan berarti tidak percaya kepada hal-hal yang gaib. Ya. Nah walaupun itu sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Na'udzubillah. Jangan sekali-kali untuk bermain sihir. Kalau ada hasad sama orang, jangan lihat orang itu lagi. Lihat aja nikmat yang ada pada kita. Jangan lukai orang, itu manusia. Kita tidak bisa berbuat baik, minimal jangan melukai. Kalau suami istri pisah, ya pisah aja. Nggak usah banyak-banyak gaya pula pakai sihir.
Ya, coba rajin-rajin baca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Itu kita terlindung dari kejahatan semua makhluk nanti. Termasuk sihir, jin, setan, iblis, kemudian orang menipu, orang hipnotis, penipuan dan seterusnya. Semoga kita terlindung. Yang pertama, jangan berterima kasih kepada manusia berlebihan. Jangan mencintai manusia melebihi cinta kepada Allah. Jangan memuji manusia melebihi pujian kepada Allah. Jangan berobat selain daripada air, tumbuhan dan teknologi. Kemudian hati-hati dengan sihir dan kemudian jangan, udah cukup ya segitu tadi ya. Berterima kasih kepada manusia atau mencintai serta memuji manusia melebihi cinta kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzil, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribu, wa in kana rizquna haraman fatahiruhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak mengucapkan kepada Ustazah. Baiklah Ibu, kita tutup pengajian kita dengan membacakan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ini silakan Bu, diambil Bu. Mau arisan kah? Oh, enggak. Enggak ada arisan ya. Saya duluan ya Bu. Assalamualaikum. Yuk sama-sama Bu. Assalamualaikum guys. Mari Bu.
Maghrib gay, belum lagi maghrib, masih lama di sini maghrib guys. Masih lama guys maghrib di sini. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Oh, Surabaya udah, wah di sini masih sore guys. Bentar ya. Oke, apa kabar semuanya? Teman-teman semuanya yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Dan teman-teman yang baru mampir boleh lihat rekaman daripada video ini di channel YouTube aku ya. Dan thank you banget ya buat teman-teman semuanya. Di sini masih lama maghribnya, masih lama banget ya guys. Aku tutup dulu ya teman-teman semuanya di sana dan sehat selalu semuanya di sana. Aku mau langsung balik. Oke, kita tutup dulu ya guys, sehat selalu ya. Oke, lagi 1 jam maghrib. Iya, masih lama maghribnya. Cepet banget ya maghrib di tempat teman-teman ya. Kami masih sore di sini guys. Nih masih terang ya. Oke, terima kasih ya. Kita tutup dulu ya guys. Sehat selalu, sampai ketemu nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Sehat selalu, sama-sama teman-teman sehat juga ya. Oh, jam 6 kurang ya. Di sini masih Ustazah hati-hati ya. Di Bandung 15 menit lagi, siap. Di sini kami masih lama sih guys. Ini masih terang toh. Nggak ada sih, nggak bisa dilihat. Oke, kita tutup dulu ya teman-teman ya. Thank you banget yang sudah hadir. Kita tutup dulu jam 5.38. Oke, siap ya. Jambi masih 45 menit lagi ya, lebih kurang ya. Kita tutup ya. Jakarta belum, Karawang 15 menit, Taiwan 15-10 menit lagi. Oh iya cepet ya. Di sini masih belum guys. Oke, di sini masih bisa ngabuburit dulu nih. Oke ya. Oke, kita tutup dulu ya teman-teman semuanya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Thank you ya. Ya, masih bisa jalan-jalan dulu nih. Di tempat kami masih sore banget ya. Oke, memang jauh banget jaraknya sampai 1 jam ya dari azan teman-teman semua. Masya Allah ya, Indonesia luas ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita tutup dulu ya guys, bye-bye. Ya, sampai ketemu jam 7 malam nanti waktu Indonesia Barat. Oke, bye-bye. Kasih ya, aku tutup ya guys.